Masya Allah, ya berat juga ya, berat sekali melepas anak kami, tapi kami ikhlas karena setelah mengetahui DM sebagus bagaimana, akhirnya kami kayak tegar karena kami tidak salah masukkan anak kami di pondok DM. Saya kenal informasi DM dari pengalaman orang tua teman-teman di Wahda. Kenal DM dari teman dan Ananda juga alumni dari Darul Marhama Sukamaju. Untuk pondok pesantren Darul Marhama ini kami dapat infonya itu dari teman, terus mencari sendiri infonya di sosial media dan akhirnya mendapatkan info Darul Marhama ini di IG mereka. Kami tahu DM itu dari kebetulan awal masuk pondok kan kita memang cari rekomendasi pondok yang bagus, yang sesuai dengan sunnah. Kami bertanyalah sama murabia kami apa sekolah pondok yang sesuai sunnah begitu. Beliau merekomendasikan kami ke DM ini, tapi pas selesai umroh kami singgah untuk mengecek apakah memang sebagus yang penyampaiannya, dan Masya Allah ternyata sangat bagus, makanya langsung kami dari Papua Barat kami ke sini mendaftarnya. Allah, informasinya itu kami dapatkan dari ustazah tempat anak kami belajar sebelumnya di SMP IT Wahda, dan dari informasi itu kami mencari tahu di web-web yang di-share, dan Masya Allah informasi yang kami dapat itu cukup memberikan kami literatur seperti apa, bagaimana kami melanjutkan anak-anak kami. Saya tahu Darul Marhama itu dari teman-teman saya yang kebetulan anaknya juga ada di sini, dan saya melihat anak teman saya, Masya Allah sekali luar biasa. Dari yang dulu berjilbab kecil dan Masya Allah sekarang agamanya lebih taat lagi. Alasan karena sebelumnya ada beberapa santri alumni di sini yang membanggakan bagi orang tua. Ya, semoga bisa mengikuti begitu. Karena Darul Marhama saya kenal disiplin, kemudian kurikulumnya saya suka karena sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Ya, alasannya setelah kami survei lokasi sebelum mendaftarkan Ananda, yang pertama itu karena lokasinya yang boleh dibilang di tengah kota. Yang kedua itu dari segi bangunannya juga Masya Allah sudah sangat bagus. Terus yang paling penting adalah karena programnya, ya, jadi program takhasusnya yang kami ingin berikan kepada Ananda. Karena pertama di sini saya lihat dia punya dia tidak hanya sekedar menjadi penghafal Quran saja, tapi menjadi penghafal Quran yang mungkin, artinya mungkin profesional, mempunyai akhlak yang baik, dan itu Masya Allah dalam artian adab. Dia mempunyai adab, karena sebesar apapun ilmu kalau tidak beradab menurut kami nggak begini. Dan di sini kami berharap anak-anak kami di sini bisa menjadi penghafal Quran yang beradab, yang mungkin, yang bisa, yang mempunyai sunnah ya. Karena kami bukan lahir dari keluarga yang sunnah, jadi kami mau minimal mungkin anak kami bisa kita sekolahkan di pondok sunnah. Ya, yang mana salah satu motivasi kami adalah mendekatkan anak-anak kami dengan Al-Quran, bagaimana hubungan mereka setiap harinya itu lebih banyak interaksi dengan Al-Quran. Ya, Masya Allah, tentunya kami selalu berharap bahwa dengan ini kami sekeluarga, terkhusus anak kami itu mendapat ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memilih Darul Marhama karena saya melihat perkembangan anak muda sekarang itu lebih wah lagi. Jadi saya memilih Darul Marhama itu agar anak saya lebih taat dengan agama, lebih mengenal apa itu agama Islam, dan insya Allah jadi hafizah. Ya, harapannya saya sangat berharap bahwa yang pertama masalah adab yang dipertahankan sudah baik. Yang kedua, ya sebagai orang tua berkeinginan bagaimana
anak saya bisa hafiz Al-Quran 30 juz. Harapan saya semoga Ananda bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi penghafal Al-Quran 30 juz dan bisa mengamalkan Al-Quran dan menjadi sahabat Al-Quran. Ya, harapan besarnya kami, sangat besar harapan kami, tapi mungkin bisa menjadi penghafal Al-Quran yang mungkin, yang bisa menjadi wanita yang mempunyai rahim peradaban sesuai dengan moto DM-nya, sesuai moto DM. Besar harapan kami karena, aduh, Masya Allah, berat juga ya, berat sekali melepas anak kami, tapi kami ikhlas karena setelah mengetahui DM sebagus bagaimana, akhirnya kami kayak tegar karena kami tidak salah masukkan anak kami di pondok DM. Harapan cita-cita kami menjadikan anak-anak kami sebagai generasi Qurani itu bisa Allah ijabah dan anak kami diberikan kebaikan dan keberkahan. Kemudian hubungan dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran itu bisa lebih baik dan nantinya bisa lebih bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan keluarga. Yang lebih umum lagi kepada masyarakat di sekitarnya, anak-anak kami bisa lebih bermanfaat.